Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi dengan materi pada bab 8 Kode Etik Profesi Akuntan Menuju Era Global. Pada saat ini saya akan memperkenalkan teman-teman yang ada pada kelompok 8, yaitu pertama Moren Veronica Masih, kedua Astriani Lapasiang, ketiga saya sendiri Hana Maria Yosefin Kapoyes. Pada bagian A, tentang tantangan profesi akuntan global. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi sistem informasi dan komunikasi, telah ikut mendorong perkembangan ekonomi menuju penyatuan sistem ekonomi global. Penyatuan sistem ekonomi global ini makin mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi melampaui batas-batas suatu negara. Kesatuan aktivitas perekonomian ini terlihat jelas pada aktivitas bursa saham dan perdagangan valuta asing. Aktivitas bisnis perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan multinasional yang telah bergerak di mancanegara, masih menyisakan permasalahan di bidang profesi audit dan akuntansi. Saat ini sedikitnya ada 2 persoalan di bidang audit dan akuntansi yang belum sepenuhnya dapat mendukung ke arah kesatuan ekonomi global, yaitu pertama, setiap negara masih mempunyai prinsip akuntansi dan standar audit sendiri-sendiri yang terkadang berbeda antara negara satu dengan negara yang lain. Kedua, profesi akuntan di dunia belum sepenuhnya serius dalam mengembangkan standar perilaku etis profesi akuntansi. Sejalan dengan perkembangan ekonomi global dan dalam rangka mengantisipasi keberadaan profesi akuntan bertaraf internasional, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, organisasi IAI telah sepakat untuk mengadopsi standar audit, akuntansi, dan kode etik internasional yang dikeluarkan oleh IFAJ. Pada bagian B, tentang kode etik profesi akuntan di Amerika Serikat. Sebagaimana dikatakan oleh Dusta tahun 2005, sedikitnya ada 6 manfaat dari kode etik profesi, yaitu 1. Dapat memberikan motivasi melalui penggunaan tekanan dari rekan sejawat dengan memelihara seperangkat harapan perilaku yang diakui umum yang harus dipertimbangkan dalam proses keputusan. Kedua, dapat memberikan pedoman yang lebih stabil tentang benar atau salah daripada mengendalikan kepribadian manusiawi. Ketiga, dapat memberikan tuntunan terutama dalam menghadapi situasi yang abu-abu. Keempat, kode etik tidak saja dapat menentukan perilaku karyawan, namun dapat juga mengawasi kekuasaan otokrasi atasan. Kelima, kode etik dapat merinci tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri. Keenam, kode etik sebenarnya untuk kepentingan bisnis itu sendiri. Kalau bisnis tidak mau mengawasi perilaku dirinya sendiri, maka pihak lain yang akan bertindak mengawasinya. Bagian C, kode etik profesi akuntan di beberapa negara luar Amerika Serikat. Beberapa kode etik yang berlaku di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Kanada, dan Australia yang tidak banyak berbeda. Berikut ini saya akan menampilkan salah satu ringkasan kode etik yang berlaku di Kanada yang dikutip dari buku yang ditulis oleh Brooks tahun 2007. Bagian D, Sarbanes-Oxley Act. Badai skandal keuangan yang mempertontonkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh para eksekutif puncak perusahaan-perusahaan publik multinasional sempat menggoncang bursa saham dan perekonomian Amerika Serikat. Akibat skandal ini, pemerintah dan lembaga legislatif Amerika Serikat segera mengeluarkan undang-undang yang sangat terkenal dengan nama Sarbanes-Oxley Act atau SOX. Nah, berikut saya akan menampilkan salah satu ringkasan yang diatur dalam SOX.
Bagian E, Kode Etik Profesi Akuntan atau yang diperkenalkan oleh International Federation of Accountants atau yang disebut IFAC. Pada bulan Juni 2005, organisasi profesi IFAC telah menerbitkan kode etik secara lengkap dan sangat rinci sehingga bila dikondivisikan akan menjadi satu set buku terpisah yang isinya sangat tebal. Oleh karena itu, pada bab ini hanya akan dibahas pokok-pokok pikiran dan garis besar perilaku etis yang tercermin dalam kode etik IFAC tersebut. Berikutnya yaitu struktur dan kerangka dasar kode etik IFAC. Misi dari International Federation of Accountants sebagaimana dicantumkan dalam konstitusinya adalah mengembangkan dan menyempurnakan profesi akuntansi secara global dengan standar-standar yang harmonis sehingga dapat memberikan pelayanan dengan kualitas tinggi secara konsisten untuk kepentingan publik. Untuk memahami lebih lanjut kode etik yang ditetapkan oleh IFAC ini, maka Brooks 2007 memberikan pendekatan cara memahami filosofi kode etik IFAC sebagai berikut. Yang pertama, memahami struktur kode etik. Yang kedua, memahami kerangka dasar kode etik untuk melakukan penilaian yang bijak. Yang ketiga, proses menjamin independensi pikiran. Yang keempat, pengamanan untuk mengurangi risiko situasi konflik kepentingan. Berikutnya yaitu prinsip-prinsip fundamental etika. Yang pertama, integritas. Yang kedua, objektivitas. Yang ketiga, kompetensi profesional dan kehati-hatian. Yang keempat, kerahasiaan. Yang kelima, perilaku profesional. Berikutnya yaitu independensi. Ada dua jenis independensi yang dikenal, yaitu independensi dalam fakta dan independensi dalam penampilan. Untuk independensi dalam fakta, IFAC menggunakan istilah lain yaitu independensi dalam pikiran. Demikianlah pembahasan materi kami tentang kode etik profesi akuntan menuju era global. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih sudah menonton.